Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat dan salam panganan dari Bogor. Berikut ada postingan ataupun pertanyaan dari media sosial ya. Saya tidak nyebutin nama ataupun pihak yang bertanya ya, sudah saya jawab. Nah, ini ada contoh soal kasus katalog lokal yang sering terjadi. Nah, berikut soalnya ya. Dinas X akan membeli kertas ukuran F4, spesifikasinya 70 gram sebanyak 1000 rim. 1000 rim dengan metode pengadaan melalui katalog. Ya, pembelian melalui katalog atau e-purchasing ya. Yaitu e-purchasing. Setelah dilakukan survei, terdapat 3 penyedia sebagaimana tabel dan gambar berikut. Jadi ada CPA, B, dan C. CPA paling murah 68.000, CPB paling mahal 76.050 rupiah, CPC 71.400 rupiah. Semuanya ongkos kirimnya 0. Dengan tampilan di katalog seperti berikut. Nah, ini tanpa merek Sinar Dunia. Ini aneh juga nih. Tanpa merek tapi ada mereknya Sinar Dunia. Kertas fotokopi kuartal 70 gram, 68.000. Kemudian ada juga tanpa merek kertas HPS Sinar Dunia 70 GSM ya, F4 CPB. Kemudian ini kertas polio 70 gram 71.400. Oke. Kemudian pejabat pengadaan membuat pesanan dengan memilih CPB, yaitu yang paling mahal ya, yaitu 96.500 ya. Oke, setelah barang diterima kemudian dilakukan pembayaran sebesar 96.050.000 rupiah. Nah, ini kasusnya ya. Pertanyaannya, pirtinyiin ya. Tetukul mana? A. Apakah ada sanksi kepada pejabat pengadaan jika membeli melalui penyedia dengan harga tertinggi? B. Apakah selisih harga sebesar 28.050 rupiah antara CPB dan CPA untuk 1000 rim kertas E4 dapat dikategorikan kerugian negara? Ya, apakah ada kerugian negara akibat perbedaan harga ini? Kemudian B, apakah CPA ya dapat melaporkan ya, atau pihak-pihak lain lah dapat melaporkan pejabat pengadaan kepada APH karena pejabat pengadaan tidak membeli barang melalui CPA yang memiliki harga terendah? Oke. Berikut adalah jawaban dari saya ya. Kalau soal ya atau pertanyaannya hanya seperti ini ya, tidak ada data lain ya, maka jawaban saya tidak ya. Jadi tidak ada sanksi, tidak ada kerugian negara, tidak dapat dilaporkan ya, pertanyaan ABC ini. Kalau datanya hanya segini aja, datanya hanya segini saja ya. Nah, namun ada namunnya nih, ada namunnya. Namun apabila ya kita tambah pertanyaan ya, yaitu dengan why, dengan kenapa ya, nah baru ini ada kemungkinan bisa ya ataupun bisa ada masalah ya. Saya ulangi ya, kalau datanya hanya seperti ini data aja masih kurang kalau menurut saya ya. Ini jawabannya ya tidak, karena datanya seperti ini, ataupun kalaupun diperdalam ya kita butuh data tambahan, yaitu dengan mempertanyakan why atau kenapa. Nah, pertama ini misalkan ya semuanya lah langsung aja A atau B, C ya. Kenapa itu kan? Kenapa memilih harga yang tertinggi itu kan? Kenapa memilih CPB ini kan? Kenapa? Nah, ini masalah atau tidak ya, itu tergantung jawabannya ya. Nah, ini ada beberapa pilihan jawaban ketika ditanyakan kenapa. Kalau si pejabat pengadaan ditanya, kenapa ini memilih harga yang termahal kepada CPB? Misalkan jawabannya, kasus pertama, opsi pertama atau pilihan jawaban pertama, karena misalkan ya, si CPB ini yang termahal ini, dia sudah memiliki produk atau barang ya, ataupun kertasnya ini, dia sudah ada standar ramah lingkungan ya, atau ada standar nasional Indonesianya ya. Ya, ada standar lainnya lah ya, sesuai dengan pasal 19 kan, dalam memilih spesifikasi atau membuat spesifikasi kita harus memperhatikan sustainable procurement ya, salah satunya ramah lingkungan ya. Kemudian juga memperhatikan standar nasional Indonesia atau standar yang sudah ada ya.
Nah itu sedangkan dua merek yang lain atau dua CPA yang lain produknya tidak ada sertifikasinya, baik untuk ramah lingkungan ataupun sertifikasi SNI-nya ataupun standar lainnya. Nah itu aman, bisa, oke, berarti memilih yang termahal karena memang ini secara kualitas ya ada sertifikasinya. Atau misalkan selain sertifikasi ada fasilitas atau layanan tambahan dari si CPB ini, misalkan ya si CPB karena itu 1000 rim ya, dia menyediakan gudang penyimpanan ya yang dekat dengan kantor kita misalkan ya. Ya terlepas dekat atau jauh, pokoknya menyediakan penyimpanan. Siapa tahu kita kan kantor tidak punya tempat penyimpanan, tidak punya gudang ya. Nah sehingga itu tetap disimpan di penjual, tapi ketika kita butuh tinggal telepon dikirimkan misalkan ya, pengiriman misalkan 100 rim per bulan ataupun per berapa lama ya, seperti itu. Jadi ada layanan tambahan lainnya. Nah itu bisa-bisa juga kan, berarti ada spesifikasi tambahan lainnya yang menyebabkan kenapa harga itu menjadi lebih mahal daripada penyedia lainnya. Nah itu ya opsi yang pertama ya, kalau seperti itu berarti oke. Ya, tidak menjadi masalah ya, tidak akan ada sanksi, tidak akan menjadi kerugian negara ya, dan tidak perlu dilaporkan ya, karena make sense ya, masuk akal ya, kenapa pejabat pengadaan memilih yang termahal. Oke, namun kalau jawabannya dengan jawaban opsi yang kedua atau kasus yang kedua, sebetulnya semuanya sama saja ya, pejabat pengadaannya atau PPK-nya, tapi kasus ini kan di bawah 100 ya, di bawah 200 berarti pejabat pengadaannya ya. Atau mungkin kalau kasus lain nilainya di atas 200 ya oleh PPK, ini dia asal milih aja ya, pokoknya saya asal milih aja lah yang gampang ya. Tentunya ini kesimpulannya dapat disimpulkan bahwasannya pejabat pengadaan atau PPK-nya tidak kompeten menjadi ahli pengadaan ya. Ini dengan kasus sederhana saja masa tidak bisa berpikir untuk memilih harga yang termurah seperti itu ya, ini tidak kompeten, tidak bagus, tidak sesuai, tidak cocok menjadi ahli pengadaan atau ahli belanja ya. Untuk belanja sehari-hari saja tentunya kita memilih yang termurah kalau speknya sama ya. Saya ulangi, kalau jawabannya ini speknya sebenarnya sama ya, sama, tidak ada perbedaan apapun ya, tentunya kita harus memilih yang termurah seperti itu. Nah ini berarti apakah ada sanksi? Ya bisa kena sanksi. Sanksinya apakah ya dipecat dari pejabat pengadaan ataupun ya sesuaikan dengan undang-undang ASN lah ya. Silahkan itu internalnya bagaimana. Karena ini berarti PP-nya atau PPK-nya tidak layak menjadi ahli pengadaan seperti itu ya. Dengan spek yang sama masa memilih harga yang mahal seperti itu. Oke. Nah, kemudian bisa saja jawabannya opsi yang ketiga, yaitu ada fraud ya. Ada kickback ataupun apa istilahnya ya, feedback apapun istilahnya, uang klik katanya. Nah, makanya tentu kalau jawabannya seperti itu atau ditemukan seperti itu, maka ya ini menjadi ke ranah pidana ya. Tentunya ya ada sanksi. Sanksinya bukan hanya perdata ataupun administratif ya, sanksinya bisa pidana ya. Selisih harga juga bisa jadi kerugian negara ya, dan bisa dilaporkan ya, bisa dilaporkan, bukan hanya dilaporkan di sistem, bukan hanya dilaporkan ke pengawas internal, ya bisa dilaporkan ke APH menjadi ranah pidana seperti itu. Kalau di sini kenapa memilih harga tertinggi? Nah, ditemukan adanya fraud, ada korupsi, ada kickback, ada feedback, apapun istilahnya, ada uang klik. Nah, itu berarti ini pidana ini ya. Berarti ini jawabannya ya, ini ya, ada sanksi, ada kerugian negara ya, dan ada bisa dilaporkan menjadi suatu kasus pidana ya. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya sekali lagi saya ulangi, kalau datanya hanya segini ya jawabannya ya belum bisa dikatakan ada sanksi, ada kerugian negara ataupun bisa dilaporkan kalau datanya baru hanya seperti soal ini. Nah, namun ini perlu pendalaman lagi dengan pertanyaan kenapa gitu kan. Nah, tinggal jawaban dari kenapa itulah yang harus ditindaklanjuti ya. Apakah memilih harga termahal ini akibat ada fasilitas tambahan, ada layanan tambahan ya sesuai dengan pasal 19 terkait ketentuan pembuatan spesifikasi, maka oke-oke saja kita mengambil harga yang termahal. Ya tentunya harga termahalnya juga ya harus ada filternya juga, apakah layak tidak dengan layanan tambahan tersebut gitu kan. Ada filter lagi lah seperti itu. Oke. Kemudian kasus yang kedua, kalau hanya memilih sekedar
ngitung kancing ataupun memilih nggak tahu, mungkin hanya kalau ini tampilannya paling atas langsung klik yang paling atas, jadi tidak ada pertimbangan padahal speknya sama saja, ya tentu ini menunjukkan PP-nya PPK-nya tidak kompeten ya. Masa sih sampai seperti itulah ya. Oke, ya bisa saja sih kemungkinannya apakah perpindahan karena perpindahan jabatan menjadi japungnya ya, misalkan seperti itu, mungkin tidak menguasai pengadaan, bisa saja kasus seperti itu ya. Nah, tapi kalau lebih parah lagi, kalau opsi 3, kalau ada fraud ya, ada korupsi, ada feedback apapun istilahnya ya, ada uang klik lah yang sering namanya itu ya, yang sering istilahnya itu aja. Jadi telepon dulu ke penyedianya ya sebelum klik ya, nah, untuk dapat uang klik. Nah itu berarti pidana ini ya. Nah itu ya. Nah itu jawabannya ya. Nah hikmahnya ya, bagi para pejabat pengadaan atau pejabat membuat komitmen sebelum melakukan eksekusi purchasing di katalog, ya surveinya ya bukan hanya survei harga dong ya. Kalau ada hal seperti ini, dilihat, dicari lagi datanya, apa yang menjadi pembedanya, seperti itu kan. Apa yang menjadi pembedanya ya. Kalau sama semuanya, ya tentunya pastikan bahwasannya harganya kita memilih harga yang terbaik ya, harga yang wajar dan kompetitif ya, seperti itu, agar menghindari kerugian penggunaan belanja keuangan negara, seperti itu. Nah kalau ada harga yang tidak wajar padahal speknya sama, silahkan bisa dilaporkan ini ya, bisa dilaporkan di aplikasi itu agar bisa di-freeze ini yang kemahalan ya, speknya sama tapi kemahalan, laporkan, ini bisa di-freeze seperti itu. Oke, silakan. Jadi tolong juga bagi para user ya, pejabat pengadaan atau PPK bisa ikut membantu mengontrol ataupun memonitoring serta mengevaluasi para penyedia yang ada di dalam katalog elektronik ya, agar e-purchasing kita aman ya. Dan tentunya ya dari kasus ini tolong tetap bisa menjaga integritas dan profesionalisme ya. Integritas tadi ya, agar tidak terjerat pidana ya, kita harus bisa menghindari apapun istilahnya tadi ya, fraud, kickback, feedback, uang klik dan sebagainya ya, dan menjaga profesionalisme ya dengan terus meningkatkan kompetensi kita. Ya, kalau masalah seperti ini saja masih memilih yang mahal dengan spek yang sama, tentunya kompetensinya masih sangat rendah ya. Harus banyak hal yang harus ditingkatkan. Apalagi kalau kasusnya untuk barang jasa yang kompleksitasnya lebih tinggi ya dari pembelian kertas seperti ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Salam pengadaan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.